Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok peradaban Islam di benua Asia. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dulu ya. Perkenalkan, nama saya Asia Barat, Jazirah Arab, pusat kelahiran waktu awal abad ke-7 Masehi sekitar tahun 610 Masehi. Awal mulai peradaban Islam di Asia Barat. Pusat kelahiran waktu awal abad ke-7 Masehi sekitar tahun 610 Masehi. Awal mula Islam lahir di Mekah, Jazirah Arab, dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Penyebaran awal terjadi di Mekah dan Madinah. Ekspansi awal keluar Jazirah segera setelah wafatnya Nabi, mulai tahun 632 Masehi. Kekhalifahan Rasyidin memulai ekspansi militer dan politik yang dengan cepat, membawa Islam ke Syria, Irak, dan Persia, Asia Tengah. Waktunya sekitar paruh akhir abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 661 Masehi, dan seterusnya. Awal mula Islam masuk melalui ekspansi militer oleh dinasti Umayyah ke arah timur. Penaklukan signifikan terjadi di wilayah Transoksiana yang kini meliputi Uzbekistan, Turkmenistan, dan lain-lain, menandai awal dominasi politik Islam di kawasan tersebut. Asia Selatan, yaitu India, waktu pada saat abad ke-8 Masehi, awal mula penetrasi awal Islam terjadi di wilayah Sindh, bagian dari Pakistan atau India modern, melalui ekspedisi militer oleh Muhammad bin Qasim sekitar 711 Masehi. Secara paralel, perdagangan Muslim juga aktif di pesisir barat India. Kesimpulannya, awal masuk meskipun Asia Barat adalah tempat lahirnya Islam, kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur termasuk yang paling awal menerima kontak dengan agama ini. Melalui jalur perdagangan, hampir bersamaan waktunya dengan ekspansi militer di Asia Tengah dan Asia Selatan, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Asia Timur, yaitu Tiongkok, waktu abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Awal mula Islam masuk ke Tiongkok melalui jalur sutra, maritim dan darat. Bukti menunjukkan perdagangan Muslim dari Arab dan Persia adalah menetap di kota pelabuhan seperti Canton, Guangzhou pada masa dinasti Tang, sekitar akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Asia Tenggara, waktu abad ke-7 Masehi. Awal mula kehadiran komunitas Muslim di pesisir Asia Tenggara, khususnya di kawasan Selat Malaka dan Sumatera. Misalnya, baru sudah terdeteksi bukti awal ini berasal dari catatan Cina tentang perdagangan Arab yang singgah, namun kehadiran ini masih berupa kantong-kantong komunitas dagang, belum merupakan islamisasi massal. Islamisasi masih massal dimulai secara nyata pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Selanjutnya itu ada dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di negara Asia. Perkembangan Islam di Asia didorong oleh berbagai faktor, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang pertama, ada jalur perdagangan. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India memainkan peran krusial. Mereka berinteraksi dan membentuk komunitas Muslim di pelabuhan Tabor. Yang kedua ada dakwah sufi, penyebaran Islam yang dilakukan oleh para sufi. Ahli tasawuf cenderung lebih fleksibel, damai, dan mudah diterima karena pendekatan yang mengakomodasi budaya lokal atau akulturasi. Yang ketiga ada pendidikan. Institusi pendidikan Islam tradisional seperti Islam di Indonesia atau pondok, surau menjadi pusat yaitu yang kedua ada dari dakwah sufi, yaitu penyebaran Islam yang dilakukan oleh para sufi, ahli tasawuf.
damai, dan mudah. Dan boleh diterima karena pendekatannya yang mengakomodasi budaya lokal atau akulturasi. Yang ketiga itu adalah dari pendidikan, institusi pendidikan Islam tradisional seperti pesantren atau pondok atau juga surau menjadi pusat pengajaran agama, etika, sosial, dan membentuk ulama lokal. Yang keempat ada ajaran Islam yang fleksibel. Ajaran Islam yang menekankan kesetaraan, rasionalitas, dan kemudahan dalam beribadah. Diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Yaitu selanjutnya ada dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam di negara Asia atau Islam. Yang pertama ada kemunduran peradaban Islam sering dikaitkan dengan masa desentralisasi dan tentunya kekuasaan besar seperti Kekhalifan Abbasiyah di Asia Barat. Namun faktor-faktor dari kemunduran pada skala global, yaitu yang pertama ada dari faktor internalnya, yaitu pertama itu adalah melemahnya otoritas politik, lemahnya kepemimpinan khalifah atau sultan, dan munculnya konflik. Yang kedua ada dari internal, yaitu perebutan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada perpecahan internal, adanya konflik antara faksi politik etnis seperti Arab dan non-Arab atau mazhab Sunni, dan stabilitas stagnasi intelektual, menurunnya aktivitas dogmatisme dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dari faktor eksternal. Yang pertama ada invasi asing. Serangan dari luar yang paling signifikan adalah serangan Roma atau Hulaguhan. Yang kedua adalah dari perang salib, serangkaian konflik antar dunia Islam dan Eropa yang melemahkan kekuatan kebadan pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan peradaban dan pengetahuan militer dan ekonomi negara-negara Islam. Yang ketiga ada kenaikan kekuatan Barat, munculnya kekuatan dan perdagangan bangsa-bangsa Eropa yang secara bertahap mengambil alih jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai Muslim. Selanjutnya ada dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di negara-negara Asia. Yang mempengaruhi kemunduran Islam di negara-negara Asia, yaitu dari histori. Perkembangan Islam di Asia pada masa modern. Perkembangan Islam di Asia pada masa modern abad ke-19 hingga sekarang menunjukkan peran besar dalam pendidikan politik identitas umat Islam setelah mengalami kolonialisme dan tekanan modernisasi Barat. Negara-negara Asia mulai membangun kembali kehidupan keagamaan dan sosial mereka dengan arah yang lebih maju dan terafirmasi. Yang pertama ada dari Asia Tenggara. Di kawasan ini, Islam menjadi fondasi dalam pembentukan identitas nasional, terutama di Indonesia dan Malaysia. Organisasi lama berperan penting dalam modernisasi kesehatan dan pemberdayaan ekonomi umat pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat pesantren. Negara dikenal mempraktikkan Islam moderat dan toleran seperti konsep Islam Nusantara atau Islam Hari. Yang kedua ada dari Asia Selatan. Wilayah ini mengalami perubahan besar ketika India terbagi menjadi negara Pakistan dan kemudian Bangladesh yang berdiri atas dasar identitas Muslim. Perdebatan mengenal apakah negara harus bersifat Islami atau sekuler terus berlangsung hingga kini. Sementara itu, umat Islam di India sebagai minoritas terbesar di dunia terus memperjuangkan hak-hak sipil dan menjaga kebudayaan mereka.
Banyak gerakan pemikiran Islam lahir di kawasan ini, baik yang menekankan pendidikan maupun kebangkitan politik. Yang ketiga ada dari Asia Tengah. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, negara-negara seperti Uzbekistan dan Kazakistan mengalami revitalisasi agama. Dibuka kembali ke masyarakat ke Soviet menerapkan kontrol ketat untuk mencegah munculnya kelompok ekstrim membuang negara-negara tradisi Islam. Namun pemerintah pasca negara ini juga mempromosikan warisan ilmuwan besar seperti Imam Bukhari sebagai simbol kebanggaan nasional dan representasi Islam moderat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di negara-negara Asia. Perkembangan Islam di Asia didorong oleh berbagai faktor, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ini ngapain lagi nih? Jalur perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India memainkan peran krusial. Mereka berinteraksi dan membentuk komunitas Muslim di pelabuhan-pelabuhan. Kesimpulan perkembangan Islam di Asia pada masa modern abad ke-19 hingga kini adalah periode kebangkitan dan reformasi yang sangat dinamis, didorong oleh upaya umat Islam untuk melepaskan diri dari penjajahan dan mengejar ketertinggalan peradaban. Perkembangan ini dapat dilihat dari perbedaan utama di 3 kawasan. Di Asia Barat, lebih tepatnya di Saudi Arabia, kota Mekah, lalu menyebar ke Asia lainnya, yaitu Irak, Iran, Syria, Turki, dan sekitarnya. Lalu Islam masuk ke Asia Timur, lebih tepatnya ke negara Tiongkok, yaitu melalui jalur perdagangan sutra, maritim, dan darat. Lalu menyebar ke Asia Selatan, lebih tepatnya India, melalui ekspedisi militer oleh Muhammad bin Qasim. Lalu habis itu Islam mulai masuk ke Asia Tenggara, Asia Tenggara yang sekarang menjadi negara yang banyak didominasi oleh Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.